Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih bersama-sama beribadah di tempat ini maupun di rumah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita beri hormat buat Dia. Karena Tuhanlah Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Katakan ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh-sungguh katakan ku beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti terima kasih Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan dengan sungguh-sungguh, ku beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan dan hormat. Yes Lord. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiada seperti Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, kami serahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya rasakan kasih Allah sungguh luar biasa di tempat ini maupun di dalam kehidupan kita semua. Dimanapun kita berada, pasti kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Amin Yesus. Sudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima yang terbaik. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang, Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku
Tuhan. Padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah berhenti. Pertolongan-Mu selalu ada, nyata, terjadi. Kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu lah kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Karena pertolongan Tuhan kami dapat berkumpul, bersekutu, memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, urapi kami semua dengan urapan yang baru. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kalau saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberi kesehatan untuk sama-sama kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib, pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan kehendaki maka pada bulan Juli besok kita sudah bisa beribadah bersama-sama lagi. Ini sesuatu yang kita sangat rindukan, sesuatu yang kita nanti-nantikan, supaya kita sama-sama berkumpul lagi, kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama bergembira, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara berdoa supaya biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, kalau kehendak Tuhan yang jadi, maka nama Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sebab itu biarlah di hari-hari ini kita senantiasa berdoa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, akan saya baca untuk kita semua. Saudara simak, perhatikan, bahkan biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata Yesus Kristus tetap sama. Ya, kalau kita berbicara tentang Yesus,
firman Allah berkata, Dia yang adalah firman menjadi manusia, lahir ke dalam dunia ini sebagai bayi. Dia tidak tetap menjadi bayi, tapi dia bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Bahkan dia melayani saya dan saudara, melayani umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Tidak hanya itu, kata firman Allah, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan sampai saat ini firman Allah berkata, Dia terus mendoakan saya dan saudara. Dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Tidak hanya itu, Dia mengirim Roh Kudus bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Allah, Ibrani, kitab Ibrani ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Bukan kemarin, bukan hari ini, tetapi surat Ibrani atau kitab Ibrani ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Iya. Tetapi firman Allah berkata, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Saudaraku, kalau kita bicara tetap sama, ya, apa yang tetap sama, saudara? Kalau Yesus, dia jadi bayi, dia jadi remaja, dia jadi pemuda, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia berdoa bagi saya dan saudara sampai hari ini. Itu tetap sama sampai hari ini. Apalagi yang tetap sama? Coba kita perhatikan di ayat yang kelima. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang tetap sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu sekali. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepada aku? Saudara, apa yang tetap sama? Kalau saudara baca di ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemarin, hari ini, bahkan besok, tetap sama apa? Penyertaannya. Ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang tidak berubah penyertaannya. Yang kedua apa? Di ayat yang ke-6 kalau saudara baca yang kedua, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Itu ayat yang ke-6. Jadi yang tidak pernah berubah dari pihak Allah yang dikerjakan dalam kehidupan orang percaya, yang pertama ayat 5 berkata, penyertaannya selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Apalah artinya dia hanya menyertai kita, tetapi ayat 6 berkata pertolongannya tetap ada. Oh haleluya saudara, dia tidak hanya menyertai kita, dia juga menolong saya dan saudara. Ini berbicara tentang kuasa Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Apa kuasa Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama penyertaannya. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-9, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-9,
Yesaya sudah menubuatkan kalau nanti Yesus dilahirkan, beri dia nama Immanuel. Dan itu digenapi dalam kitab Lukas. Dalam Injil Matius, Injil Lukas itu digenapi. Waktu Yesus lahir mereka beri dia nama Yesus dan mereka beri dia nama Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara, makanya Paulus kembali mencatat tentang hal ini. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Apa yang tetap sama? Kuasanya tetap sama. Apa kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Penyertaannya tidak berubah. Pertolongannya tidak berubah. Itu kata firman Allah. Sebab itu ayat yang ke-6 berkata, Tuhan adalah pertolonganku, aku tidak akan takut. Saudara, hampir setiap saya berkhotbah saya selalu singgung tentang jangan takut. Pagi ini lagi firman Allah kembali mengingatkan kepada kita, Tuhanlah pertolongan kita yang tidak pernah berubah. Sebab itu jangan takut menghadapi hidup ini. Ini jaminan saudara bagi orang percaya. Inilah kuasa Allah yang diberikan kepada orang percaya. Makanya Rasul Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang Ibrani. Ingatlah bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Baik 2000 tahun yang silam. Kalau kita bicara sampai hari ini sudah 2000 tahun yang silam firman Allah ini disampaikan. 70 sesudah Masehi kata firman Allah, Ibrani, surat Ibrani ini. Jadi sebelum bait Allah dihancurkan, firman Allah ini sudah dicatat. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Apa yang tetap sama? Kuasanya. Kalau hidup Yesus, dia berubah dari bayi, dia menjadi remaja, dia menjadi pemuda, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pendoa bagi saya dan saudara, dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Itu pun tidak berubah. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Ibrani ini adalah kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah menurut ayat 5 dan ayat 6. Kalau saudara perhatikan ayat 5, saya baca sekali lagi untuk saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara penyertaan saudara. Penyertaan Tuhan. Beri dia nama Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara buka dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Maka di sana firman Allah katakan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya. Ada orang berkata begini. Yesus kan di surga. Bagaimana dia menyertai kita? Saudara, coba saudara buka dalam Injil Yohanes. Yesus di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu bagaimana dia menyertai kita? Dalam Injil Yohanes, mari kita buka supaya kita pahami firman Allah. Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca dulu di ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-18 berkata begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Apakah betul Yesus datang kembali? Sesudah dia ada di surga.
Sesudah dia bertahta di sorga, saudara, kalau saudara baca firman Allah dalam Kisah Para Rasul, ya, maka di sana kita akan menemukan apa yang dimaksudkan di ayat yang ke-18 ini. Aku akan datang kembali kepadamu. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan baca untuk kita semua pada ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Saudara, jadi ini adalah khotbah Om Petrus, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah, kalau pada pagi hari ini firman Allah tidak berbicara kepada orang Israel, ini berbicara kepada kita. Nah, kalau saya baca, kalau memang ini berbicara kepada kita, maka saya akan baca begini. Jadi seluruh jemaat Philadelphia Singosari harus tahu dengan pasti. Apa? Bahwa Allah telah membuat Yesus, saudara garis bawahi, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Allah Bapa, Kristus Allah Anak. Jadi tidak hanya satu pribadi lagi yang ada dalam kehidupan Yesus, ada 3 pribadi. Yesus yang telah kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Makanya kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 tadi berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Siapa yang datang kepada kita? Coba kita kembali ke dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-15, pasal yang ke-14. Saudara, inilah yang dimaksud aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan minta, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara baca ayat 17, yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah tadi, apa yang tidak berubah? Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang tidak berubah apa? Kuasanya. Apa kuasanya? Penyertaannya dan pertolongannya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberi kepadamu penolong yang lain. Roh Kudus. Jadi yang datang kepada kita adalah Roh Yesus sendiri, Roh Kudus. Makanya di ayat yang ke-18 dia berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Siapa yang datang kepada kita? Roh Kudus. Kenapa Yesus berkata aku akan datang kembali kepadamu? Karena nama Tuhan dan Kristus telah diberikan kepada Yesus. Jadi kalau Roh Kudus yang diutus, maka itu adalah Roh Yesus Kristus. Itu juga adalah Yesus, itu juga adalah Tuhan. Karena 3 pribadi ini satu, kata firman Allah. Tidak terpisahkan. Saudaraku, aku akan minta kepada Bapa. Yohanes pasal yang ke-16, 14 ayat yang ke-16. Maka Bapa akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6 tadi berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau selama-lamanya. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, ya, saya tahu bahwa banyak kita mengalami ketakutan. Banyak kita mengalami kecemasan dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya,
Saya berbicara dengan beberapa tokoh agama. Mereka berkata kita harus bersahabat dengan corona. Kita tidak boleh marah kepada corona. Kita harus berteman dengan corona. Kita harus mencintai corona. Corona ini tidak akan hilang, saudara. Selama vaksinnya belum diketemukan, maka virus corona ini tidak akan pernah hilang dari bumi ini. Bukan saja Indonesia, dari bumi ini. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Firman Allah berkata Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Apa yang tetap sama bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kuasanya tetap sama. Apa kuasanya dalam kehidupan orang percaya? Penyertaannya dan pertolongannya. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Maka digenapilah Yohanes 14 ayat 18. Aku akan datang kembali kepadamu. Roh Kudus itu datang dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Karena dialah yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Dialah yang menolong kita untuk selama-lamanya. Kalau dia ada dalam hidup kita, tidak usah takut menghadapi badai apapun, saudara. Tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Lalu apa yang kita harus kerjakan? Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita. Kalau kita tahu Tuhan menolong kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita kerjakan, kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Amsal katakan tidak akan ditinggalkan. Makanya dia katakan tadi, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku akan menolong engkau selama-lamanya. Amsal katakan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Yeremia katakan orang yang mengandalkan Tuhan berbahagia. Yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia dan taat kepada firman Allah. Setia. Karena Amsal 13 ayat 13 berkata bahwa orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi orang yang mengindahkan firman Allah, dia akan memperoleh kebahagiaan. Jadi saudara, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan hari-hari ini. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang saya ambil adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam dunia ini. Firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat 28. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan bekerja sama dalam kehidupannya. Dalam menghadapi badai hidup, dalam menghadapi pencobaan, Tuhan akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah apa yang harus kita buat hari ini. Dan yang kelima yang saya catat saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu Yesus menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu Yesus selalu menolong kita. Yang kelima dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Coba kita buka saja itu, kita baca. Ya ayat yang terakhir. Saya tidak baca ayat-ayat yang lain. Tadi percaya dalam Amsal
terus mengandalkan Tuhan dalam kitab Yeremia, taat dan setia itu ada dalam Tawarik, 2 Tawarik, ya. Sekarang mengasihi Tuhan itu ada dalam Injil Matius. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Yang kelima, beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ini yang kita baca. Ibrani pasal yang ke-10. Coba Bapak Ibu buka di sana firman Allah, saya akan baca untuk kita semua. Ya, mulai tanggal 5 Juli kita sudah beribadah kembali di gereja. Tanggal 5 Juli. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita tahu Tuhan menolong kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pada tanggal 5 Juli nanti kita sudah mengadakan pertemuan ibadah bersama-sama di gereja ini. Saudara, salah satu yang lebih luar biasa lagi, mendapat sanjungan kita bahwa gereja kita menjadi gereja tangguh, ya, percontohan. Ini tidak hanya untuk Singosari. Singosari ini masuk kabupaten. Hanya GPDI Philadelphia Singosari yang punya banner gereja tangguh Semeru. Di Kabupaten Malang hanya Philadelphia. Luar biasa. Kalau di kota kemarin GPDI Hebron, di kota Batu saya tidak tahu gereja mana, belum disampaikan. Jadi kalau untuk kota Malang GPDI Hebron, Jalan Sihabu-Habu. Ya, untuk Kabupaten Malang GPDI Philadelphia Singosari. Walaupun gereja kita tidak sebagus gereja-gereja yang lain, tapi gereja kita menjadi gereja percontohan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada tanggal 5 nanti kita sudah memulai ibadah bersama-sama, mari saya dan saudara kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi biarlah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama 2000 tahun yang lalu, hari ini, esok dan seterusnya dia tetap sama. Kalau di tahun yang lalu 2019 Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita, menolong kita. Saya percaya di tahun 2020 Tuhan Yesus tetap menyertai kita, tetap menolong kita, tetap memberkati kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan, asalkan kita tetap setia dan taat, asalkan kita tetap mengasihi Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan, maka penyertaannya, pertolongannya menjadi sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Saya ajak pemain musik, singer yang ada. Mari saudara-saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Iman saya berkata bahwa terakhir kita mengadakan siaran langsung hari ini. Ya, tanggal 5 Juli kita sudah sama-sama beribadah di tempat ini. Kita angkat pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
Haleluya. Atas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, haleluya, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. di saat ku tak berdaya, haleluya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, haleluya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, oh terima kasih Tuhan. mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Aku amin, haleluya. mujizat itu Oh di saat ku tak berdaya, aku tak terima kasih Tuhan. Engkau tetap menolong kami. Di saat kami tak berdaya, Engkau tetap menyertai kami. Di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika ku berdoa, oh terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, haleluya, itu nyata, bukan karena amin, kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. nyata. Oh sekali lagi di saatku, Tak haleluya, berdaya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu yang Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, penyertaan-Mu tidak pernah berubah, pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika Oh haleluya. doa, Terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya, haleluya. Ketika ku berdoa, nyata, oh terima kasih. berdoa, mujizat Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu.
kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menasehati kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua bahwa Yesus Kristus tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Bahkan kami semua sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu ya Tuhan di hari-hari ini. Mari Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menyertai mereka. Engkau menolong mereka. Biarlah kuasa-Mu ada atas umat-umat-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa buat tanah air kami. Berkati tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden kami, sampai yang terendah RT RW, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Berkati mereka semua ya Tuhan. Karuniakan roh yang takut akan Engkau, hikmat marifat sorgawi ada atas mereka. Mereka menjadi berkat atas bangsa ini. Mereka menjadi berkat atas tanah air kami, Indonesia ini. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, kalau mulai tanggal 5 Juli nanti kami sudah mengadakan ibadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, Engkau tolong segala yang kami perlukan, semua sarana yang kami perlukan untuk ibadah. Engkau Tuhan yang akan menyediakan, mengadakan, memberkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapak terima kasih. Engkau dengar doa kami, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang dikasihi Tuhan, semua yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dalam namanya Yesus.